Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasakan sebuah kebahagiaan yang datang begitu cepat, seperti keajaiban yang tiba-tiba memeluk hidup kita, tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Dalam hidup, kadang kita percaya bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya. Tapi bagaimana jika jalan itu membawa kita ke arah yang tak terlihat, ke antara dunia nyata dan dunia yang sudah lama ditinggalkan? Cerita ini bukan sekadar kisah cinta yang rumit atau romansa yang berakhir tragis. Ini adalah sebuah kisah nyata yang menembus batas antara kehidupan dan kematian. Dan judulnya akan membuat kalian bertanya-tanya sejak awal. Aku menikah dengan arwah mantanku, tapi aku baru sadar setelah malam pertama. Ya, judul itu bukan metafora. Bukan juga cerita fiksi sembarangan. Ini adalah pengalaman nyata dari seorang perempuan bernama Dinda, yang mengira ia menemukan kembali cinta lamanya. Hanya untuk sadar bahwa cinta itu sudah lama pergi dari dunia ini. Bayangkan, kamu bertemu kembali dengan seseorang yang pernah kamu cintai. Seseorang yang pernah menghilang tanpa jejak, lalu datang kembali, membawa senyum, kenangan, dan harapan untuk mengulang semuanya dari awal. Semuanya terasa terlalu indah untuk disangsikan. Tapi malam itu, malam pertama setelah pernikahan mereka, menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok yang ia nikahi itu? Dan bagaimana bisa seorang manusia hidup bersama arwah tanpa ia sadari? Cerita ini akan kami bagi menjadi 12 bagian yang penuh ketegangan, kejanggalan, dan kebenaran yang tak bisa dihindari. Dan semuanya akan kami sajikan dalam gaya narasi khas dari channel Cerita Penuh Makna Inspirasi, yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, makna, dan tentu misteri. Jadi pastikan untuk mengikuti ceritanya sampai akhir. Jika teman-teman merasa kisah ini menarik dan ingin lebih banyak cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar kalian di bawah, bagikan ke teman yang suka kisah mistis, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Karena apa yang terjadi pada Dinda bisa saja terjadi pada siapapun di antara kita. Dinda adalah perempuan berusia 29 tahun, lembut, tenang, dan selalu tampak kuat di hadapan orang lain. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Pekerjaan yang menuntut banyak waktu dan tenaga, namun membuatnya merasa hidup karena ia bisa merawat dan membantu banyak orang. Meski tampak tegar, ada satu ruang kosong dalam hidupnya yang belum pernah tertambal sejak 2 tahun lalu. Namanya Arga, lelaki yang dulu mengisi hampir seluruh bagian hidup Dinda. Mereka menjalin hubungan selama hampir 5 tahun, saling mengenal, saling merawat, hingga sempat merencanakan pernikahan. Tapi rencana itu tak pernah terjadi. Suatu malam, Arga menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan, dan dunia seolah menelan namanya begitu saja. Polisi pun tak bisa banyak membantu. Ia lenyap tanpa jejak. Dinda mencoba bertahan. Ia sempat mengira Arga hanya ingin menjauh. Tapi waktu berjalan, dan rasa kehilangan itu berubah menjadi luka diam yang tak kunjung sembuh. Ia belajar menerima hidup tanpa Arga. Atau setidaknya, begitu yang ia pikirkan. Hingga suatu sore di bulan Agustus, saat hujan turun dengan pelan dan langit berwarna kelabu, Dinda pulang dari rumah sakit dan mendapati seseorang berdiri di depan pagar rumah kontrakannya. Sosok itu berdiri kaku, namun tatapannya hangat. Senyumnya familiar, hatinya bergetar, karena di sanalah Arga berdiri, tampak persis seperti 2 tahun lalu, tanpa perubahan sedikit pun. Dinda terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi Arga hanya tersenyum, seolah tak ada waktu yang pernah hilang di antara mereka. Ia bilang, ia kembali, dan ia ingin menebus segalanya. Ia ingin menikah. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ini hanya ilusi dari hati yang terlalu merindukan, atau keajaiban yang selama ini ia doakan diam-diam? Keesokan harinya, Dinda menghubungi keluarganya. Ia bercerita bahwa Arga kembali dan ingin memperbaiki segalanya. Aneh, tapi semua orang seolah memaklumi.
Bahkan orang tua Dinda tak banyak bertanya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang meredam semua keraguan. Proses lamaran pun berlangsung sederhana. Dan tak sampai sebulan, mereka menikah secara adat dan sah secara agama. Tak ada tamu banyak, hanya keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Tapi Dinda tak pernah menyadari bahwa setiap detik dari kebahagiaan itu menyimpan sesuatu yang ganjil. Saat Arga duduk di pelaminan, banyak bunga di sekelilingnya layu sebelum acara usai. Salah satu foto pernikahan mereka terlihat kabur hanya di bagian wajah Arga. Dan ketika mereka bersalaman dengan para tamu, Dinda merasakan dingin yang menusuk kulitnya setiap kali tangannya menyentuh tangan Arga. Ia berpikir, itu hanya perasaannya. Mungkin karena terlalu gugup, atau karena luka lama yang masih membekas di dalam dirinya. Malam itu, malam pertama mereka sebagai suami istri, Arga mengajaknya masuk ke kamar. Rumah yang mereka tinggali adalah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Tapi malam itu terasa sangat sunyi, seperti seluruh dunia menahan napas. Angin malam tak bergerak, jam dinding berhenti berdetak. Dan di dalam kamar itu, Dinda merasa seperti sedang berdiri di antara dua alam yang berbeda. Ia melihat Arga tersenyum padanya. Tapi senyuman itu, entah mengapa, terasa asing. Terlalu tenang, terlalu dingin, seolah ia sedang melihat seseorang yang tak lagi hidup. Dan saat malam semakin larut, Dinda baru menyadari satu hal yang membuat tubuhnya merinding. Arga tidak memiliki bayangan, tidak sedikit pun. Tubuh Dinda menggigil, tapi bukan karena cuaca. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa lelaki yang tidur di sebelahnya bukan lagi manusia. Malam pertama, pernikahan mereka bukanlah malam penuh cinta seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada tawa lembut atau percakapan penuh harapan. Yang ada hanyalah keheningan yang menggantung seperti kabut pekat di antara mereka. Dinda berusaha menenangkan pikirannya, mencoba berpikir rasional. Mungkin matanya lelah, mungkin ia hanya terlalu sensitif. Tapi satu hal yang terus mengusik, bayangan. Tak peduli bagaimana arah cahaya di kamar itu, tubuh Arga tak pernah memantulkan siluet. Sementara bayangan Dinda sendiri tampak jelas di lantai. Ia bahkan mencoba beberapa kali menyalakan dan mematikan lampu, menggerakkan tubuh mereka di sekitar ruangan. Tapi hasilnya tetap sama. Arga tidak memiliki bayangan, seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Semalaman Dinda terjaga. Matanya hanya mengintip dari balik selimut. Ia mendengar suara napas Arga yang berat namun teratur. Dan itu semakin membuatnya bingung. Jika Arga bukan manusia, mengapa ia bisa bernapas? Mengapa tubuhnya tetap hangat? Mengapa semua orang tak merasakan keanehan itu kecuali dirinya? Keesokan paginya, Dinda bangun dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di sampingnya, Arga duduk di pinggir tempat tidur sambil membelai rambutnya. Matanya menatap dalam, penuh cinta. Tapi ada sesuatu yang kosong di sana. Tatapan itu seperti menyimpan ribuan kenangan yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dan tanpa ia sadari, Dinda hanya bisa mengangguk saat Arga berkata bahwa ia harus pergi sebentar untuk urusan pekerjaan. Setelah Arga pergi, Dinda mulai menyisir kamar dan rumah kontrakan mereka dengan teliti. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa membantah pikirannya sendiri. Tapi, yang ia temukan malah menambah tanda tanya. Di lemari pakaian, baju Arga semuanya tampak baru dan terlipat rapi, seperti belum pernah dipakai. Di dapur, tak ada bekas makanan atau minuman yang disentuh olehnya. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, cermin di kamar mandi selalu berembun. Meskipun Dinda tidak pernah menggunakan air panas, ia mulai mempertanyakan apakah dirinya mengalami halusinasi. Tapi anehnya, tubuhnya sehat. Ia tidak lelah secara fisik, tidak stres berlebihan. Semuanya terasa terlalu nyata untuk dikatakan sebagai ilusi. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Arga hanya pulang pada malam hari, selalu lewat pukul 11. Ia tak pernah makan bersamanya. Ia hanya duduk, mendengarkan, lalu tidur. Tak pernah berbicara banyak. Suatu malam, Dinda mencoba mengajaknya berdoa bersama, tapi Arga menolaknya dengan halus. Ia bilang, ia ingin istirahat lebih awal.
Dan saat Dinda melirik ke arah sajadah yang ia letakkan di kamar, ia melihat kain itu perlahan melipat sendiri, seolah disentuh oleh angin yang tak terlihat. Malam itu, Dinda tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan lampu menyala, mencoba memutar ulang semua peristiwa sejak pertemuan mereka. Dan saat ia membuka dompet kecil berisi foto-foto lamanya bersama Arga, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di antara tumpukan foto, ada selembar guntingan koran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Berdebu, sedikit menguning. Di situ tertulis dengan jelas, pemuda hilang ditemukan tewas membusuk di hutan Cidahu. Diperkirakan sudah meninggal lebih dari 2 tahun lalu. Di samping artikel itu, terpampang foto Arga. Jantung Dinda serasa berhenti berdetak. Apa yang ia nikahi bukanlah pria yang kembali dari masa lalu, tapi jiwa yang belum pernah pergi dengan tenang. Pagi itu, langit mendung seolah ikut menyelimuti isi kepala Dinda yang penuh gejolak. Ia duduk diam di sudut kamar, memandangi guntingan koran yang kini terasa berat di tangannya. Berita itu jelas menyebutkan nama, tempat, dan waktu. Dan yang paling tak bisa dibantah, wajah di foto itu adalah Arga. Tak ada keraguan. Tapi, bagaimana mungkin ia hidup kembali? Bagaimana mungkin ia menikahinya? Dan bagaimana bisa semua orang di sekitarnya tidak merasa ada yang aneh? Dinda ingin menyangkal semuanya. Tapi tanda-tandanya semakin sulit diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali menyentuh tangan Arga, selalu terasa dingin. Bahkan saat ia menggenggamnya cukup lama, dinginnya tak pernah hilang. Ia juga mulai mencatat bahwa suara langkah kaki Arga tidak pernah terdengar, bahkan di lantai kayu yang biasanya berderit. Dan setiap kali Dinda bangun lebih dulu di pagi hari, bantal Arga tak pernah memperlihatkan bekas kepala. Seolah ia tidak pernah benar-benar tidur di sana. Dengan hati yang kacau, Dinda mulai mencari tahu lebih banyak tentang kejadian 2 tahun lalu. Ia kembali ke kampung halaman tempat dulu mereka sering menghabiskan waktu. Ia menghubungi teman lama, mencari-cari keterangan dengan alasan ingin bernostalgia. Dari cerita yang terpecah-pecah, satu fakta menyeruak, 2 tahun lalu, Arga memang dilaporkan hilang. Ia terakhir kali terlihat saat akan mendaki hutan Cidahu sendirian, mencari ketenangan setelah putus dari Dinda. Beberapa bulan kemudian, jenazahnya ditemukan dalam kondisi mengerikan, namun dikenali dari gelang kayu yang selalu ia pakai. Yang membuat hati Dinda seperti diremas adalah kenyataan bahwa ia sendiri pernah ikut membantu pencarian Arga. Ia pernah menangis di makamnya. Tapi entah kenapa, semua itu seperti tertutup kabut tebal begitu Arga muncul kembali di hidupnya. Seakan ada kekuatan yang membutakan ingatannya, atau menghapus kesadarannya tentang kematian Arga. Saat kembali ke rumah kontrakan, suasana terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bau lembab dan aroma melati kering menyelinap di setiap sudut ruangan. Saat membuka pintu kamar, Dinda terdiam. Di depan cermin, tergantung gaun pengantin putihnya. Tapi sekarang, gaun itu tampak usang, kusam, dan bernoda kecoklatan seperti bercak tanah kering. Padahal, sebelumnya ia menyimpannya rapi dan bersih. Malam harinya, Dinda memberanikan diri membaca doa dan ayat-ayat suci yang dulu sering ia baca semasa kecil. Baru beberapa baris dibacakan, lampu ruang tengah berkedip dan padam. Hanya cahaya dari lilin aromaterapi yang tersisa, menari-nari tak tenang di tengah gelap. Dan saat ia menoleh ke lorong kamar, sosok Arga berdiri diam, menatapnya dengan wajah datar. Tapi ada sesuatu yang berubah. Wajah itu terlihat lebih pucat, lebih kaku, dan di balik telinganya terlihat bekas luka menghitam yang tak pernah ada sebelumnya. Dalam ketakutan, Dinda mencoba berpura-pura tidak melihat apapun. Ia mengurung diri di kamar, memeluk tubuhnya sendiri hingga pagi menjelang. Tapi gangguan tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, ia mendengar suara-suara dari dinding kamar. Rintihan lirih yang datang dari balik tembok. Ada saat ketika kaca jendela kamar retak dengan sendirinya, membentuk pola aneh seperti tangan mencakar dari dalam. Dan setiap kali Dinda mencoba keluar rumah, sesuatu selalu membuatnya kembali. Kunci motor yang hilang, pintu pagar yang mendadak terkunci,
hingga suara Arga yang tiba-tiba memanggil dari dalam rumah dengan nada halus tapi mencengkeram hati. Pelan-pelan, Dinda menyadari bahwa ia tidak hanya hidup bersama makhluk yang telah mati, tetapi juga terperangkap di dalam ruang hidup yang mulai kehilangan batas dengan dunia arwah. Yang dulunya rumah tempat memulai hidup baru, kini berubah menjadi kuburan yang tak terlihat, dan Dinda mulai merasakan bahwa dirinya bukan sekadar istri dari makhluk itu, tapi bagian dari perjanjiannya. Setiap malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dinda mulai jarang tidur. Ia hanya duduk menatap langit-langit kamar, ditemani rasa cemas yang terus mencengkeram dada. Ada bisikan-bisikan yang datang saat ia mulai mengantuk. Suara pelan, kadang seperti memanggil namanya, kadang seperti menyebut sesuatu yang tak dimengerti, seperti mantra dari zaman yang sudah lama hilang. Tapi yang paling menyiksa adalah tatapan Arga yang semakin aneh dari hari ke hari. Seolah menuntut sesuatu, tapi tidak pernah diucapkan. Pada suatu malam, Dinda memberanikan diri menghubungi seseorang yang dulu dikenal sebagai teman spiritual ibunya. Seorang wanita tua bernama Bu Ratna, yang tinggal di pinggiran kota. Dengan suara lirih di telepon, Bu Ratna hanya berkata singkat, "Kamu harus keluar dari sana. Malam Jumat Kliwon ini, waktunya akan terbuka. Kalau kamu tetap di situ, kamu bisa ikut tenggelam." Perkataan itu terus terngiang. Dan ketika malam Jumat Kliwon datang, suasana di rumah benar-benar berubah. Angin berembus tanpa suara dari celah-celah jendela yang tertutup rapat. Lampu ruang makan berkedip dan mati, satu persatu. Aroma kemenyan menyusup entah dari mana. Dan ketika Dinda masuk ke kamar, ia mendapati Arga duduk di sudut ruangan, memunggunginya. Punggung itu kaku, tak bergerak. Dinda ingin lari, tapi tubuhnya seolah membeku. Ia memanggil namanya pelan, tak ada jawaban. Perlahan, Arga menoleh, tapi wajah itu bukan lagi Arga yang ia kenal. Matanya gelap, kosong, kulitnya pucat kebiruan. Dan ketika ia tersenyum, gigi-giginya tampak menghitam, seperti membusuk dari dalam. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat, bukan suara manusia biasa. Ia berkata, "Aku janji, Din, kita akan bersama selamanya. Kau milikku. Kau sudah memilih malam itu." Malam itu, Dinda terhuyung. Ia mencoba mengingat. Malam saat ia menerima lamaran Arga, semua terasa seperti mimpi. Ia tak pernah melihat keluarga Arga. Bahkan, tak ada pesta resmi. Ia hanya ingat, malam itu ia duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, bersama seseorang yang wajahnya samar dalam ingatannya, diiringi suara gamelan dari kejauhan, dan bau tanah basah. Dinda memaksa dirinya bangkit, berlari ke laci meja tempat ia menyimpan surat-surat pernikahan. Ia ingin tahu siapa yang menjadi saksi, tapi yang ia temukan bukan akta pernikahan biasa. Yang ada hanyalah selembar kertas tua dengan aksara Jawa kuno yang tak bisa ia baca. Tapi di bawahnya tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Janji ini ditandai dengan tanah dan darah. Panik, Dinda menghubungi Bu Ratna lagi. Kali ini Bu Ratna datang langsung. Saat ia tiba, wanita tua itu hanya berdiri di depan pintu rumah dan berkata, "Jangan biarkan dia menanam rambutmu." Kalimat itu begitu aneh. Sampai akhirnya Dinda teringat. Beberapa hari lalu, Arga pernah memintanya memotong rambut sedikit untuk disimpan. Katanya untuk kenang-kenangan pernikahan mereka. Bu Ratna masuk dengan membawa kendi kecil berisi air bunga dan keris kecil berbungkus kain. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil melantunkan doa. Tapi saat sampai di kamar tidur, semua lampu padam dan angin kencang menyapu seluruh ruangan seperti badai yang terkurung. Di tengah pusaran angin itu, sosok Arga muncul. Kali ini bukan hanya dengan wajah mengerikan, tapi juga tubuh yang menghitam dan membusuk seperti mayat lama yang baru diangkat dari tanah. Ia berjalan mendekat, menyeret kaki, dan berkata, "Kau janji, Dinda." "Aku datang menjemput janji." Dinda berteriak, tapi tak ada suara. Semuanya membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Matanya hanya menatap wajah yang dulu ia cintai. Kini menjadi sosok kematian yang menuntut haknya. Di batas antara sadar dan gila,
Antara hidup dan mati, Dinda akhirnya tahu. Ia telah dinikahkan, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan dari alam yang tak pernah seharusnya disentuh. Dan kini, harga dari janji itu mulai ditagih. Udara di kamar masih terasa pengap, meskipun angin sudah berhenti. Tubuh Dinda tergeletak di lantai, gemetar, napasnya terengah. Sosok Arga sudah tidak terlihat, hanya tersisa aroma tanah basah dan kemenyan yang menyesakkan. Bu Ratna berdiri tegak di sampingnya, memayungi Dinda dengan selendang kain mori yang telah ditulisi doa-doa penolak gangguan gaib. Dia belum bisa diusir sepenuhnya, kata Bu Ratna sambil menatap ke arah pojok ruangan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Ikatan kalian terlalu dalam. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini tumbal cinta yang tidak selesai. Dinda masih berusaha mencerna kata-kata itu, tapi semuanya terasa berat dan absurd. Ia mencoba mengingat kembali rentetan kejadian yang membuatnya terjebak dalam pernikahan ini. Ia mulai bertanya dalam hati, kenapa baru sekarang semuanya terungkap? Kenapa ia tak menyadari bahwa selama ini ia hidup bersama dengan kematian? Saat pagi menyingsing, Bu Ratna meminta Dinda untuk mengemasi barang-barang penting dan meninggalkan rumah. Tapi begitu ia melangkah keluar gerbang, tubuhnya seperti ditarik kembali. Kaki terasa berat, seperti menginjak lumpur yang lengket. Tiba-tiba, luka sayatan muncul di telapak kakinya. Darah menetes di tanah depan rumah. Bu Ratna hanya bisa menggeleng. Terlambat untuk lari. Sekarang bukan soal tempat. Dia menanam bagianmu di rumah ini. Rambutmu, darahmu, itu pengikat. Perempuan itu mulai melakukan ritual pembersihan jiwa. Ia memandikan Dinda dengan air bunga 7 rupa dan mengikat pergelangan tangannya dengan benang merah. Ia menjelaskan bahwa pernikahan gaib bisa terjadi jika seseorang dalam kondisi tertentu, lemah, dalam kesedihan mendalam, dan secara spiritual terbuka. Dan Dinda, tanpa sadar, telah membuka gerbang itu sejak malam ia menangis dan menginginkan Arga kembali, tepat di malam kematiannya 2 tahun lalu. Semuanya mulai masuk akal. Arga memang meninggal dalam kecelakaan misterius yang tak pernah diselesaikan. Dan malam itu, Dinda berdiri sendiri di makamnya, menangis hingga pingsan. Ia tak pernah tahu bahwa dalam ketidaksadarannya, ia memanggil arwahnya dan membuat janji yang tak seharusnya diucapkan. Bu Ratna mengajak Dinda ke tempat yang lebih tinggi, ke rumahnya di lereng bukit. Di sana, ia disembunyikan dari dunia gaib selama beberapa hari untuk memutus energi ikatan yang melekat. Tapi meski sudah jauh dari rumah itu, Dinda tetap tidak bisa tidur. Ia terus melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Ia mendengar suara lonceng kecil berdenting saat malam tiba. Lonceng yang sama yang tergantung di pintu kamar mereka dulu. Dan setiap pagi, ia menemukan bunga melati segar di dekat bantalnya, meskipun tak seorang pun meletakkannya di sana. Dinda tahu, ini belum selesai. Satu-satunya cara untuk memutus perjanjian itu adalah dengan mengulang malam pernikahannya. Ia harus kembali ke tempat janji itu diucapkan, di bawah pohon besar, di halaman rumah tua itu, dan menyatakan penolakan secara utuh, dengan saksi spiritual yang sah. Tapi Bu Ratna memperingatkan, jika kau gagal, jiwamu bisa digantikan. Dan jika kau terlalu lama menunda, mungkin kau sudah bukan milik dunia ini lagi. Di tengah keheningan malam yang mengintai, Dinda harus membuat pilihan paling berat dalam hidupnya. Kembali dan menghadapi cinta yang sudah menjadi kutukan, atau terus bersembunyi dalam bayang-bayang, dengan jiwa yang perlahan tergerus oleh perjanjian yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam itu, udara di lereng bukit begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Tapi bukan hawa yang membuat tubuh Dinda menggigil, melainkan kenyataan bahwa ia telah memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempat bahagia, kini berubah menjadi batas antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Ia mengenakan pakaian putih polos seperti permintaan Bu Ratna. Di tangannya tergenggam seikat bunga melati, yang katanya adalah simbol kesucian niat dan keberanian. Di belakangnya, Bu Ratna membawa kendi tanah, liat berisi air suci dan sebilah keris pusaka yang diselubungi kain kafan. Tak ada teriakan, tak ada suara. Semuanya dilakukan dalam diam, seperti sedang mengantar pengantin menuju altar. Tapi kali ini,
Dinda bukan menuju pernikahan. Ia menuju pemutusan ikatan dari arwah suaminya sendiri. Ketika mereka sampai di depan rumah, suasana seperti berhenti. Angin tak lagi berhembus. Daun-daun kering yang biasanya jatuh pelan kini mengambang tanpa arah, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dinda membuka pagar besi tua itu, dan deritannya menggema memecah keheningan malam. Rumah itu tampak lebih tua dari terakhir ia tinggalkan. Padahal, baru seminggu. Catnya mengelupas, jendela kacanya retak-retak, dan pintu depan tampak seperti pernah dibuka dari dalam berkali-kali. Di bawah pohon besar di halaman, tempat ia dulu menyusun janji cinta, dalam bisikan yang tak disadari. Bu Ratna mulai menggambar lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Dinda diminta duduk bersila di tengah, meletakkan bunga melati di depan dada, dan memejamkan mata. Ritual pun dimulai. Bacaan-bacaan kuno diucapkan, pelan tapi tegas. Setiap kata terasa seperti menghantam dinding yang tak terlihat di sekeliling Dinda. Tiba-tiba, tanah bergetar ringan. Udara berubah lebih berat. Dari balik rumah, terdengar suara langkah pelan, seperti suara sepatu kulit yang menghentak lantai kayu. Dinda membuka matanya perlahan. Sosok Arga berdiri di ambang pintu rumah. Tak berubah. Wajahnya tetap teduh seperti yang ia kenal. Tapi matanya kosong. Dan bibirnya menyunggingkan senyum yang tidak seharusnya dimiliki oleh makhluk hidup. Dia berjalan perlahan ke arah lingkaran. Namun sebelum menembusnya, tubuhnya tertahan. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menolak kehadirannya. Ia menatap Dinda dengan pandangan terluka. Lalu mulai berbisik, entah apa. Tapi Dinda bisa merasakannya di dalam kepalanya sendiri. "Jangan tinggalkan aku." Bisikan itu menyayat, menyusup seperti kabut. Ia merasakan dadanya sesak, matanya mulai panas. Tapi Bu Ratna segera melemparkan air dari kendi ke arah sosok itu. Dan seketika ia mundur, berteriak tanpa suara, memudar dan hilang seperti kabut pagi. Tapi ritual belum selesai. Kini, Dinda harus mengatakan sendiri, dengan suara lantang, bahwa ia membatalkan ikatan itu. Bahwa ia melepaskan cinta yang sudah mati, dan siap menanggung konsekuensinya. Suaranya bergetar, tapi akhirnya keluar juga. "Aku tidak menerimamu sebagai suami. Aku melepaskanmu. Pulanglah ke tempatmu, dan biarkan aku hidup." Saat kalimat itu selesai, angin menerjang deras. Lingkaran garam berhamburan, bunga beterbangan. Pohon besar itu mengeluarkan suara retakan seperti akan tumbang. Tapi di tengah kekacauan itu, Dinda merasa satu hal. Dadanya terasa lebih ringan. Sesaat sebelum semuanya tenang, ia melihat sosok Arga terakhir kalinya. Berdiri jauh di dekat pagar, menatapnya. Bukan dengan tatapan penuh dendam, tapi dengan wajah yang seperti pasrah. Atau mungkin lega. Segalanya seolah telah berakhir. Tapi ketika Dinda melangkah keluar dari halaman rumah tua itu, tak ada yang menyambut. Tak ada cahaya jalan, tak ada suara malam. Dan di dalam keheningan itu, ia baru sadar. Rumah itu, halaman itu, pohon itu, semuanya telah lenyap dari pandangan. Seperti ditelan bumi. Tapi jejak basah air melati masih menempel di telapak kakinya. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang siapa Arga, atau mengapa ia menikahi arwah. Tapi, apakah dirinya masih berada di dunia yang sama? Langkah kaki Dinda terasa ringan, tapi bukan karena beban telah lepas. Justru karena kakinya seakan tak lagi benar-benar menapak. Malam masih menyelimuti, tapi langit berubah aneh. Bukan hitam pekat, melainkan kelabu, pucat, seperti kabut yang tak kunjung reda. Ia menoleh ke belakang, mencari Bu Ratna, tapi perempuan itu tak ada. Tak ada Candy, tak ada bunga, tak ada rumah. Yang tersisa hanya tanah lapang kosong dan sunyi. Dinda berjalan, mencoba menemukan jalan keluar, tapi setiap arah yang ia ambil membawa kembali ke titik yang sama. Seperti dunia ini melingkar, tak berujung, dan tak memberinya pilihan. Angin tidak bergerak, daun tidak gugur, bahkan suara langkahnya sendiri tak memantul. Dunia ini diam. Terlalu diam. Ia menyentuh dada, memastikan dirinya masih bernapas. Yah,
Jantungnya masih berdetak. Tapi denyut itu terasa jauh, seperti bukan miliknya sendiri. Lalu ia melihat sesuatu di kejauhan, cahaya redup, seperti lentera kecil di tengah kabut. Ia mengikutinya, berharap menemukan pertolongan. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bentuk bangunan itu, sebuah rumah tua, bukan rumah Arga, melainkan rumah yang seolah tercabut dari masa lalu. Kayu lapuk, jendela pecah, dan daun pintu yang menggantung tak sempurna. Tapi yang membuat Dinda menggigil bukanlah bentuk rumah itu, melainkan suara yang terdengar samar dari dalam. Suara tangis pelan, berulang, seperti perempuan yang terjebak dalam kesedihan tak berujung. Dinda mendekat dan perlahan membuka pintunya. Di dalam, ia melihat dirinya sendiri, dirinya yang lain, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Rambut aut-autan, mata sembab, gaun pengantin masih melekat kotor dan berdarah. Sosok itu tak menyadari kehadirannya, tapi Dinda tahu, apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Itu adalah versi dirinya yang tersesat, terperangkap, atau mungkin tertinggal. Tiba-tiba, sosok itu menoleh, dan wajahnya bukan lagi wajah Dinda, melainkan wajah yang sudah membusuk. Mata kosong menghitam, bibir biru menggantung tanpa senyum. Sosok itu membuka mulutnya dan mengucap sesuatu yang tak terdengar, lalu melangkah ke arah Dinda, perlahan namun pasti. Dinda panik, berlari keluar rumah, namun dunia di luar telah berubah. Langit kini merah gelap, kabut berubah menjadi kabar bisikan, ribuan suara berdesakan, menawarkan jalan keluar, tapi dengan harga yang tak ingin ia bayar. Kembali menjadi istri Arga, menerima takdir sebagai pengantin kematian, atau tetap tersesat di dunia perantara selamanya. Dunia di antara bukanlah tempat yang hidup maupun mati. Ini adalah ruang transisi, tempat jiwa-jiwa yang belum selesai dengan urusannya. Dan Dinda, tanpa sadar, telah membuka gerbang itu ketika ia menerima cincin dari tangan Arga. Ia menikah, tanpa menyadari bahwa itu bukan hanya ikatan batin, melainkan kontrak jiwa. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Suara-suara samar berkata, Bu Ratna sudah lama meninggal. Yang membantunya barusan bukan manusia. Tapi ada pula suara lain yang menyuruhnya tetap melawan, bertahan, karena pagi akan datang, jika ia kuat. Di tengah kegilaan itu, Dinda memejamkan mata. Ia hanya ingin satu hal, pulang, bukan ke rumah, tapi ke dunia yang nyata. Ia menolak menjadi bagian dari arwah, dari kenangan, dari kesalahan masa lalu. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tanah lapang. Ia duduk di kamar rumah sakit, tubuhnya lemah, alat infus tertancap di tangan. Perawat berdiri di sisi ranjang dengan wajah terkejut, memanggil-manggil nama Dinda. Ia terbangun dari koma. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah benda yang tergenggam erat di tangannya. Cincin perak dengan ukiran khas. Cincin pernikahannya. Mungkin ia telah kembali ke dunia nyata. Tapi kenapa cincin itu masih ada di genggamannya? Jika semua yang ia alami hanya mimpi, dari mana asal benda itu? Dan mengapa di sudut ruangan rumah sakit, tepat di kursi pengunjung, ada setangkai bunga melati yang masih segar? Mata Dinda menatap bunga melati di sudut ruang. Dia membisu seperti saksi bisu antara dunia nyata dan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Tangannya masih menggenggam cincin itu erat, dingin dan berat, seolah membawa beban rahasia yang belum terungkap. Sejak keluar dari rumah sakit, hidup Dinda berubah total. Lingkungan yang dulu terasa akrab kini terasa asing dan penuh bayang-bayang misteri. Pertanyaan tentang Arga, sosok yang selama ini menjadi suami sekaligus penjara batinnya, menghantui tanpa henti. Ia mulai menggali masa lalu, berusaha mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Dari tetangga lama hingga arsip kantor desa, dari cerita ibu tirinya hingga catatan rahasia di rumah yang dulu mereka tempati. Satu demi satu, fakta terkuak. Arga memang pernah hidup, tapi hidupnya singkat dan penuh luka. 2 tahun lalu, tepat di malam pernikahan mereka yang direncanakan,
Arga meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di sebuah jalan sepi yang tak pernah tercatat di peta. Kecelakaan itu menimpa dirinya seorang diri, tak ada saksi, dan kabarnya tubuhnya tak pernah ditemukan. Kematian Arga bukan hanya menjadi tragedi biasa. Ada desas-desus tentang kutukan keluarga, bahwa setiap pria yang menikahi perempuan di keluarganya akan menghadapi kematian misterius. Tapi, yang paling mengejutkan Dinda adalah fakta bahwa surat kematian Arga sudah diterbitkan jauh sebelum ia mengenal pria itu. Bahkan sebelum mereka bertemu, ia memeriksa kembali kenangan bersama Arga, mencoba mencari celah atau tanda-tanda aneh yang selama ini terlewat. Ada beberapa momen yang kini terasa seperti kabut samar, tatapan kosong di saat sendiri, suara-suara bisikan di malam sunyi, dan kecenderungan Arga untuk menghindari tempat terang dan keramaian. Dinda mulai memahami bahwa ia bukan hanya terjebak dalam pernikahan biasa. Ia menjadi pengantin dalam ikatan yang lebih gelap, ikatan dengan arwah, dengan masa lalu yang tak bisa dilupakan, dan dengan sebuah kutukan yang mengikat jiwa. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, harapan untuk memutus rantai itu. Ia percaya bahwa setiap kutukan memiliki titik lemah. Setiap ikatan bisa diputuskan jika tahu caranya. Dengan tekad itu, Dinda menelusuri ritual kuno dan kepercayaan lokal yang mungkin bisa membebaskannya. Di tengah pencariannya, Dinda bertemu kembali dengan Bu Ratna, perempuan tua yang dulu membantunya dalam ritual pelepasan. Tapi kali ini, Bu Ratna datang dengan wajah lebih serius, membawa pesan penting. Dinda, kau harus memilih dengan hati-hati. Lepaskan ikatan ini bukan sekadar soal ritual. Kau harus berani menghadapi masa lalu. Dan siap menerima konsekuensi yang datang. Pesan itu seperti peringatan sekaligus tantangan. Dinda tahu jalan yang akan ditempuhnya semakin berbahaya. Tapi ia tak ingin lagi menjadi korban. Tak ingin hidup di antara dua dunia tanpa arah. Ia siap mencari kebenaran terakhir. Kebenaran yang mungkin bisa mengubah segalanya. Ketika malam turun dan bayang-bayang semakin panjang, Dinda merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada kekuatan baru yang bangkit, sebuah keyakinan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kebenaran terakhir yang ia cari akan membebaskannya? Atau justru menjerumuskannya lebih dalam ke dalam kegelapan? Ketika malam tiba, suasana di rumah Dinda berubah menjadi begitu mencekam. Setiap sudut terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Hati Dinda berdetak kencang, tidak hanya karena takut, tapi juga karena kesadaran bahwa ini adalah saat yang telah lama ia hindari. Menghadapi Arga, suaminya yang sudah meninggal, dalam wujud arwah yang selama ini mengikatnya. Malam itu, Dinda menyiapkan segala sesuatu sesuai petunjuk Bu Ratna. Lilin-lilin putih diletakkan melingkar. Bunga melati tersebar di seluruh ruangan, dan mantra-mantra yang harus diucapkan perlahan-lahan mengalir dari bibirnya. Suasana di rumah terasa sunyi, tetapi juga penuh ketegangan. Angin dingin menyelinap lewat jendela yang terbuka sedikit, menggoyang kelopak bunga, seolah mengirimkan peringatan. Tak lama kemudian, udara di dalam ruangan menjadi berat. Lampu berkedip-kedip, bayangan gelap bergerak di sudut mata Dinda. Dan kemudian, sosok itu muncul, Arga, berdiri di tengah lingkaran lilin, wajahnya pucat, matanya kosong, namun menembus jauh ke dalam jiwa Dinda. "Kenapa kau lakukan ini?" Suara Dinda bergetar, tapi ia tahu bahwa ini bukan suara biasa. Ini adalah pertempuran antara dua jiwa yang sudah terikat sejak lama. Arga membuka mulutnya, tapi bukan kata-kata yang keluar, melainkan bisikan yang menusuk hati. Ia marah, kecewa, dan penuh dendam karena terperangkap antara hidup dan mati, karena ikatan yang tidak pernah ia pilih sendiri. Dinda menguatkan dirinya, mengingat semua yang telah ia pelajari tentang ritual pelepasan. Ia mengucapkan mantra terakhir dengan suara penuh keyakinan, membentengi dirinya dengan niat kuat untuk bebas. Pertarungan batin dan roh itu berlangsung lama. Arga mencoba menarik Dinda kembali ke dunia gaib,
menawarkan kedamaian abadi bersama dirinya. Tapi Dinda menolak menjadi tahanan dari masa lalu yang kelam. Dalam titik puncak itu, cahaya dari lilin tiba-tiba menyala terang, membentuk pola seperti lingkaran perlindungan yang kuat. Arga berteriak, seakan energi yang mengikatnya mulai terkoyak. Dengan usaha terakhir, Dinda melemparkan cincin pernikahan yang selama ini menjadi simbol ikatan mereka ke tengah lingkaran lilin. Cincin itu terbakar perlahan, dan saat api merayap di logam dingin, sosok Arga berteriak sekali lagi, kemudian menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Ruangan menjadi sunyi kembali. Dinda berdiri lemah, napasnya terengah-engah, tapi hatinya penuh dengan harapan. Ia telah melawan, dan untuk pertama kali sejak lama, ia merasakan kebebasan. Ketika pagi mulai menyingsing, sinar mentari menerobos jendela dan menghangatkan tubuh Dinda yang lelah. Tapi ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal melepaskan ikatan dengan arwah suaminya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, untuk menata kembali hidupnya dan menerima kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik tirai kegelapan. Ketika pagi pertama setelah malam pertarungan itu menyapa, Dinda duduk di tepi jendela, menatap langit yang mulai terang perlahan. Udara segar pagi mengalir masuk, membawa harapan baru yang selama ini terasa jauh dan tak mungkin diraih. Rasa lelah yang mendalam masih membekas di tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sebuah kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Dinda mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Rumah yang dulu terasa penuh dengan bayang-bayang, kini mulai berubah menjadi tempat yang hangat. Meski sisa-sisa misteri masih sesekali menyapa. Namun yang paling penting, ia merasakan kebebasan dari ikatan gaib yang selama ini mengungkung jiwa dan pikirannya. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh usaha Dinda untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia kembali ke lingkungan sosial yang dulu sempat terputus, menjalin kembali hubungan dengan sahabat dan keluarga yang sempat menjauh karena keanehan perilakunya. Perlahan, tawa dan senyum kembali menghiasi wajahnya. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Ada saat-saat ketika bayangan masa lalu muncul dalam mimpinya, ketika suara-suara samar mengganggu ketenangan malamnya. Tapi kali ini, Dinda tahu bagaimana menghadapi mereka. Dengan keberanian, dengan pengertian bahwa itu semua hanyalah bagian dari proses penyembuhan. Dinda juga mulai mencari makna lebih dalam dari pengalaman yang ia alami. Ia menulis kisahnya, berbagi melalui blog dan media sosial, agar orang lain yang mungkin pernah mengalami hal serupa tahu bahwa mereka tidak sendiri. Kisahnya menjadi suara bagi mereka yang terjebak dalam misteri dan kesepian. Melalui semua itu, Dinda menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tersembunyi. Ia belajar bahwa meski kegelapan datang tanpa diundang, cahaya selalu ada di ujung terowongan. Ia percaya, kehidupan yang baru ini bukan hanya soal membebaskan diri dari ikatan masa lalu, tapi juga tentang menemukan jati diri dan harapan yang tak pernah padam. Dinda menatap cermin, melihat dirinya yang sekarang lebih kuat, lebih bijak, dan penuh harapan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini ia tidak takut, karena di balik semua kegelapan, selalu ada cahaya baru yang menunggu untuk ditemukan. Perjalanan Dinda melewati kegelapan yang paling dalam, bukan hanya soal menghadapi sosok arwah suaminya yang sudah tiada, tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan masa lalu yang membelenggu. Dari kisah ini, kita belajar bahwa terkadang ikatan terkuat bukanlah yang terlihat oleh mata, melainkan yang tersembunyi dalam jiwa dan hati. Melangkah maju berarti berani menghadapi ketakutan terdalam, menerima luka, dan menemukan kekuatan untuk memulai kembali. Cerita, aku menikah dengan arwah mantanku, tapi aku baru sadar setelah malam pertama mengingatkan kita bahwa kehidupan seringkali menyimpan misteri yang sulit dipahami, dan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita mampu memutus rantai yang mengikat kita pada masa lalu, sekalipun itu terasa seperti pertarungan yang mustahil. Teman-teman inspirasi,
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan ikatan emosional yang sulit dilepaskan? Entah itu dengan seseorang, masa lalu, atau bahkan dengan sesuatu yang tak terlihat. Bagaimana cara kalian menghadapi dan melepaskan hal tersebut? Silakan tinggalkan cerita atau pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati. Dan share agar lebih banyak teman yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jika kalian ingin terus mendapatkan cerita penuh makna dan inspirasi seperti ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Karena di sini kita belajar bersama tentang kehidupan, misteri, dan harapan yang selalu ada di balik setiap cerita. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspirasi.